Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arman di Pekalongan. Mas Arman itu menceritakan tentang satu kejadian yang entah tahun berapa kejadiannya, ya kurang lebih sekitar tahun 2000-an lah waktu itu. Nah, jadi di kampungnya Mas Arman itu, ini daerah Pekalongan itu kan dilalui rel kereta api ya. Nah, di situ ada di kampungnya Mas Arman tadi, dulu di tahun 2000-an, ada satu perlintasan kereta api dan itu di perkampungan. Nah, dulu itu belum ada penutup ininya, dan waktu itu sempat mau terjadi sebuah kecelakaan hampir. Ada satu warga di sana yang kemudian ya kayak gitulah, mungkin lagi ngelamun atau gimana lewat ke sana, padahal itu malam hari ya, dan kereta itu kan kalau malam hari itu ada lampunya. Ya mungkin namanya orang lagi hampir apes gitu ya. Untungnya nggak terjadi kecelakaan. Ada satu warga waktu itu lagi melintas ke sana. Ini tiba-tiba dalam hitungan mungkin sekitar 20 meter kereta itu udah ada di sampingnya di situ. Dan alhamdulillahnya lolos si warga tersebut, dan di situ kan banyak yang melihat ya. Warga pun udah teriak-teriak, sepur gitu, kereta gitu. Ini si orang yang diteriakin itu gak mendengar atau gimana, dan ya intinya kayak gitulah, hampir terjadi kecelakaan. Dari kasus tersebut akhirnya warga itu kan berkumpul musyawarah, ini gimana nih. Alhamdulillah kemarin seperti itu, selamat, gak terjadi apa-apa. Nah ini misalkan gitu kan, kalau misal kita ini yuk kita kasih palang pintu dan ya udah kita patungan aja atau gimana, kita nanti bayar siapa buat ngejagain rel kereta tersebut kayak gitu. Intinya setelah beberapa kali meeting itu dapat poin itu semacam itu, dan akhirnya singkat cerita disetujuilah. Ya sudah, warga pun setuju, patungan-patungan sama nanti dikasih kotak sumbangan atau gimana di situ, itu buat yang ngejagain. Yang ngejagain siapa nanti itu gampang lah, pasti ada aja yang mau kan. Akhirnya sudah. Nah ini pada saat proses pembuatan palang pintu ininya, penutupnya itu masih manual, cuman pakai bambu doang, dan ya dikasih cat lah merah putih gitu, seperti palang-palang pada ini jalan-jalan yang lumayan cukup besar, yang palang benerannya yang pakai mesin itu ya. Nah ini dibikin semacam itu, warga pun kerja bakti. Pertama-tama dari sore hari itu warga udah mulai ngebabatin semak-semak yang ada di sana yang memang mengganggu visibilitas gitu ya, mengganggu penglihatan warga saat nengok ke samping kanan kiri. Jadi dibabatin, dibersihkan, dan yang lain-lain. Nah, malam harinya ini beberapa warga pun siap-siap. Cuman kan karena ya masih banyak orang lewat jam-jam sore, jadi warga pun istirahat dulu, menunda, dan baru melanjutkan proyek kerjaan tersebut itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam orang-orang juga dari sore udah pada bekerja, itu kerja bakti kan sebagian udah capek. Nah malam harinya mungkin ada sekitar 10 atau 12 orang yang bekerja, bapak-bapak semua, termasuk ada anak-anak mudanya gitu ya, ikut bantuin. Nah mulai bekerja sekitar jam 9 malam di sana, dan di area tersebut juga karena lampu pun belum dipasang, akhirnya ya masih gelap lah. Dan di titik itu memang terkenal angker di perlintasan rel itu, karena ada isu-isu katanya ada, mohon maaf ya, namanya tuh setan budek gitu. Setan budek itu ya suka ngeganggunya, itu kayak nutup telinga orang, jadi kereta mau lewat, si itu tuh ndak denger dilalahnya itu begitu. Ada yang lain-lain lagi, ada katanya sosok kuntilanak yang suka duduk di, kan biasanya perlintasan kereta api itu ada rel-rel yang dilas-las itu loh, kayak buat samping-sampingnya gitu kan, pembatasnya itu. Nah, suka ada kuntilanak yang suka duduk di sana. Ini
Yang kuntilanak itu cerita terakhir sih di tahun 90-an. Di tahun 2000-an itu belum ada cerita lagi mengenai sosok tersebut. Cuman yang namanya sosok budek itu masih ada katanya. Dan ini ada satu lagi, itu disebutnya itu setan tekor. Jadi ya kayak semacam suster ngesot semacam itulah. Cuman jalannya itu kakinya ke depan didorong pakai tangan gitu ya. Pakai tangannya jalannya itu suka melintas di rel tersebut. Yes, pokoknya banyaklah cerita-cerita di tempat itu dari zaman bapaknya Mas Arman dulu. Bapaknya Mas Arman asli orang sana, dan dari muda pun seperti itu. Dulu itu masih gelap di area sana. Sekarang aja di jarak mungkin sekitar 30-40 meter itu samping kanan kirinya udah ada rumah. Sebelumnya itu masih kebun-kebun semua. Dan memang ada satu hal yang menurut warga juga kadang ganjil. Mas Arman juga merasakan hal tersebut. Beberapa kali lewat ke rel, terutama di jam malam ya, misalkan jam 11 atau apa. Mas Arman kan anak muda, dia itu ya main ke tempat temannya, pulangnya itu kadang tengah malam kayak gitu. Nah, pernah suatu malamnya tuh malam biasa, malam Sabtu, dia itu pulang sekitar jam 11 malam, naik sepeda motor, ngelewatin perlintasan rel kereta tersebut, dan dia itu nyium bau wangi banget. Dan bau wanginya itu identik dengan wangi-wanginya wewangian yang dipakai oleh orang yang meninggal gitu ya. Ada bau melati campur-campur macem-macem gitu ya. Kok baunya begini? Ya udah, Mas Arman itu langsung kebut gitu kan. Dan Mas Arman sendiri itu termasuk yang pernah melihat sosok kuntilanak yang ada di situ. Ini balik lagi mundur ke tahun 90-an. Nah, di tahun 90-an itu Mas Arman ceritanya lagi menjelang menjelang puasa. Kalau dulu sebelum puasa, anak-anak itu udah bikin kayak gitu ala-ala ronda, bikin tong-tong prek dari bambu. Itu udah pada bikin kayak gitu, nanti mereka itu ya sekitar nyampe jam 9 atau jam 10 malam itu masih main-main kayak gitu ya. Mukulin itu seolah-olah ronda. Nanti habis itu mereka pulang, disuruh pulang, tidur gitu. Rondanya sih ronda benerannya mereka nggak ikut. Nah, waktu itu masih sore. Ini anak-anak, banyak lah waktu itu kata si Mas Arman, ronda-rondaan dan ngelewatin rel tadi ke arah sana, ke seberang rel, ke kampung-kampung di situ. Dan begitu udah selesai, anak-anak balik lagi. Nah, ini Mas Arman ditinggal itu berdua sama temannya. Jadi Mas Arman itu sempat pipis di pinggir jalan di situ sambil berdiri lah. Ini ada temannya juga, dan yang lain ini udah duluan gitu. Jadi berjarak lah mungkin berapa puluh meter, mereka itu udah ke sana. Nah, Mas Arman ini berdua sama si temannya itu. Ini anak-anak yang lain udah sampai di rel di sana. Sementara si Mas Arman sama temannya, anggap aja Yudi gitu ya. Ini mereka berdua, ini kan jalan di belakang. Nah, saat jalan di belakang, di situ dia tuh melihat ada yang duduk. Katanya munculnya itu dari tanah, sluprut gitu, muncul begitu aja, terus jelep duduk di besi atau rel-rel yang dielas-elas samping perlintasan tersebut. Duduk di sana. Si Mas Arman sampai, Yud, itu Yud. Ya akhirnya mereka kan berhenti. Ini teman-temannya itu ke sana itu kayak nggak ngerasain sama sekali. Mas Arman di situ, Yud, kuntilanak, Yud. Itu kuntilanak. Iya man, gimana man? Ini kita pulangnya gimana man? Yo, kita jangan pulang dulu, Akhirnya mereka tuh nungguin di situ. Sosok kuntilanak itu duduk aja. Bahkan apa? Ada orang lewat itu naik sepeda, kenceng gitu. Mungkin dia takut juga atau gimana. Ini kenceng ngelewatin mereka berdua. Tadinya itu mau ya ikutlah atau gimana, tapi kayaknya nggak mungkin, soalnya itu tuh kenceng banget. Sementara di depan si sosok yang duduk itu masih ada di sana. Nah, ini yang naik sepeda bener-bener diterjang itu rel kereta, tapi pas di relnya sih agak-agak pelan gitu ya. Itu ke sono, udah akhirnya lewat, udah kan. Dan si Mas Arman sama Yudi itu ya cuman bengong di sana, Yud kita gimana nih, Yud kita gimana. Akhirnya selamatnya itu apa? Setelah bapaknya Mas Arman itu nyusulin ke situ.
disusulin si Mas Armannya gara-gara apa ini ada hubungannya sama yang naik sepeda tadi. Jadi ini bapaknya Mas Arman kan lagi nungguin ya. Ini kan teman-temannya lewat trek mukulin bambu tersebut. Mas Armannya mana gitu? Armannya masih di sana di belakang, kata si bapak. Nah ini yang naik sepeda, itulah naik sepedanya kenceng gitu. Akhirnya kan ditegur, weh naik sepeda jangan kenceng-kenceng. Pak maaf, kata si mas-mas tersebut. Pak aku takut, katanya. Loh takut kenapa? Itu di sana Pak ada tuyul 2, katanya begitu. Ada tuyul 2 lagi duduk. Hah? Tuyul 2 lagi duduk gitu kan? Di mana? Itu di sebelah sisi sananya rel, kata situ. Jadi Mas Arman sama Mas Yudi itu dikiranya tuh tuyul. Nah, yang naik sepeda ini cepet, itu bukannya ngelihat kuntilanak atau apa, tapi ngiranya itu tadi ada 2 tuyul itu yang lagi duduk di situ gitu ya. Ini waktu itu kan mereka masih kecil-kecil ya, dimana dulu mungkin awal-awal tahun 90-an masih banyak anak yang cukurannya itu yang sampingnya itu habis, cuman disisain depannya sedikit gitu doang. Itu kan masih banyak yang seperti itu. Nah ini mereka yang naik sepeda ngiranya mungkin ini 2 anak kecil malam-malam duduk di situ tuh apa pasti tuyul atau gimana. Laporan begitu, bapaknya Mas Arman langsung jangan-jangan itu si Arman sama si Yudi. Akhirnya disamperin ke sana. Ternyata memang bener. Nah, saat bapaknya si Mas Arman, kan Mas Arman ya nggak ngeliatin si yang duduk di sana terus ya, cuma duduk begini. Yud, gimana ya Yud? Kita pulang lari aja tuh gimana Yud? Enggak, nanti aja lah, kata si Yudinya. Kita tunggu aja, tunggu itu pergi. Dan begitu nengok ke sana itu ndak ada, melainkan yang dilihat itu bapaknya Mas Arman. Samar-samar dari kejauhan ya memang belum kelihatan, tapi begitu udah deket-deket, oh ternyata itu bapaknya Mas Arman. Bapak gitu, langsung teriak. Weh, kalian lagi ngapain di sini gitu? Pak, aku sama Yudi nggak berani pulang, Pak. Ya, kenapa nggak berani pulang? Pak, ada kuntilanak yang duduk di situ. Kuntilanak apa? Kata si bapak. Ya cepet pulang, udah malam. Akhirnya pulang sama bapaknya. Di mana? Kata si bapak. Nanya gitu. Di mana kuntilanaknya? Di sini Pak, duduknya Pak. Saya sudah nggak ada, kata si bapak. Akhirnya mereka pun pulang. Dan si yang naik sepeda itu masih di situ. Mas, sini katanya. Ini tuyulnya katanya. Wah, tak kirain tuyul, kata si itunya, si mas-masnya gitu. Akhirnya si mas-mas itu pun pergi ke sana. Ya sudah, diceritain sama bapak, Man, sama kamu Yud, kalian berdua itu dikirain tuyul sama orang yang naik sepeda tadi gitu. Pantesan Pak, tadinya aku mau ikut, maksudnya mau bareng lewatin rel. Wih, malah dianya tuh ngebut gitu ya. Justru dia tuh takut ngelihat kalian berdua di sana nongkrong di ini ada pagar pagar hidup tanaman gitu ya. Nah mereka tuh nongkrong di bawahnya di situ ya. Orang naik sepeda mungkin astagfirullahaladzim itu apa gitu. Akhirnya ketakutan. Nah ini cerita lama sebelumnya mengenai yang sosok kuntilanak tersebut. Kita balik ke tahun 2000-an tadi, di mana mereka itu mau pasang itu ya, penutup rel kereta api. Jadi malam itu mereka kan mulai bekerja jam 9, mulai ngelobangin tanah buat berdirinya. Itulah apa sih istilahnya? Yus, pokoknya kawan-kawan bisa membayangkan sendirilah tanpa perlu dijelaskan per part-partnya. Nah itu lagi digali segala macam ya, semuanya lancar-lancar aja ya, karena bapak-bapak kerja begitu ya, sambil guyon, sambil apa. Si Mas Arman juga ikut di sana karena waktu itu udah remaja juga. Ya ikut bantu-bantuin, cuman pegangin doang tanpa tenaga gitu ya. Itu dilakukan sampai mungkin udah agak lumayan cukup malam, jam 10 lewat lah. Jalanan itu udah bener-bener sepi, di sana itu masih gelap. Karena lampu belum dipasang itu tadi. Penerangan pun ada bapak-bapak yang bawa senter buat ini. Itu kan mau diuruk lagi ya. Nah, setelah berdiri ini masih manual pakai bambu semua. Setelah si bambu itu selesai, belum dicat. Waktu itu masih warnanya tuh warna bambu tua gitu. Dan saat itu udah kepasang semuanya, si bambunya kan udah begini, dikasih tali kan, set ke bawah. Di sisi sebelah yang lainnya itu dikasih pemberat.
Jadi kalau diulur, ini ya kan ngebuka, tinggal tutup, tarik gitu, manual. Di pertama, ini kan yang anak-anak muda itu agak sedikit jauh. Ini cuma 3 orang bapak-bapak. Ini lagi ngetes ini. Tep, udah, begitu mau diulur, itu nggak bisa. Loh, ini kenapa? Pada ketawa kan sih bapak-bapak itu tadi. Loh, ini kenapa kok nggak bisa ngangkat begini? Tambahin batu lagi, tambahin batu di belakangnya. Karena ditambahin batu pun tetap nggak bisa ngangkat. Sementara Mas Arman sendiri pada saat itu nggak ngelihat. Tapi teman-temannya, man, woi, lihat gitu kan. Lihat apaan? Itu ada yang duduk di bambu di ujung, yang satunya pantesan gak ngangkat lagi. Ada yang duduk di sana. Cuman kali ini katanya itu bukan kuntilanak dewasa gitu, dalam artian ukuran badannya itu seperti orang dewasa, itu bukan, tapi kayak anak kecil, mungkin usia 10-12 tahun lah segitu. Itu duduk di sana pakai roknya putih, kakinya ndak kelihatan, ada rambutnya itu panjang. Itu teman-temannya itu beberapa gitu ya. Yo itu woi, akhirnya si bapak-bapak itu kan diteriakin, teriakinnya tuh pakainya woi begitu doang, karena mereka juga ketakutan. Woi, si bapak-bapak, woi, ndak sopan gitu kan. Weh, yang sopan, kata si bapak-bapak. Dibeginiin sama si anak-anak itu kan, dibeginiin. Oh, kurang ajar, kata si bapak itu. Akhirnya ngedeket ke situ. Apa? Mau ngapain gitu? Pak, itu apa katanya? Itu ada kuntilanaknya, pada kuntilanak mana? Nah, si bapak itu pun melihat. Loh, iya, woi, sini. Si yang 2 orang yang di sisi satunya yang nambahin batu pemberat itu, akhirnya kan datang ke sana. Kenapa mas? Itu Mas Arman nggak ngelihat. Apa sih? Di sebelah mana? Nggak kelihatan sama sekali. Dan Mas Arman nggak ngelihat ya, cuman itu si bapak-bapak sama beberapa anak muda itu katanya melihat. Ini nggak tahu beneran ngelihat atau cuman sok iya gitu ya, biar ikut eksis atau gimana. Tapi ya kejadian malam itu tuh seperti itu. Mas Arman sendiri nggak melihat, tapi mereka tuh melihat kuntilanak duduk di ujung bambu tersebut. Sampai akhirnya, ini kan udah nggak ditali ya, si sosok tadi itu bernaik ke atas. Dan ini tuh ngangkat sendiri, ngangkatnya ya kenceng banget. Soalnya apa? Pemberatnya itu terlalu berlebihan. Akhirnya goyanglah ininya. Gak stabil, belum terlalu kenceng. Akhirnya direparasi lagi, dibenerin lagi. Malam itu mereka bekerja sampai kurang lebih sekitar 12:30 pagi. Nah, tepat jam 12 malam, ini cuman kayak tinggal finishing doang gitu ya. Begitu itu terpasang, kan itu langsung dicat supaya besok pagi itu kering. Nah, ini kan ditutup dulu sambil dicat, malam udah nggak ada orang lewat. Nah, lagi ngecat, yang namanya cat itu kan baunya thinner ya. Catnya kan cat minyak. Cuman anehnya begitu, Mas Arman juga masih ada di sana. Baunya itu bau wangi, yaitu tadi seperti yang disebutkan sebelumnya. Wangi melati, bau orang mati. Itu semacam itu. Ini kok baunya begini gitu. Woi, ada yang ngerjain, ada yang ngomong gitu kan. Enggak ada tuduhan begitu, cuman memang enggak ada satupun yang mengaku. Ya sudah, lanjutin, kita ramean, enggak usah takut. Akhirnya dilanjutkan. Bau itu tuh makin nyengat banget, bener-bener kok kayaknya deket gitu ya, kok kayaknya deket banget, di mana gitu ya. Si Mambura gitu, masih bau enggak? Ada yang nyium, ada yang enggak, ya kayak pindah-pindah begitu aja anginnya gitu ya. Lama-lama bau itu pun menghilang, dan bau tersebut itu digantikan dengan bau yang tidak enak. Pertama kecium itu bau amis, itu pertama. Kok baunya amis gitu ya? Ini ngecat udah hampir selesai gitu ya, dan kok baunya amis. Terus apa? Ya saat bilang amis, saat bau amis, orang-orang itu masih pada diam sampai akhirnya baunya kok jadi begini ya, bau bangkai mulai kecium. Nah, dari situ udah yuk berhenti dulu. Ada yang menginstruksikan seperti itu. Nanggung, berhenti katanya begitu kan. Nah, akhirnya berhenti. Kenapa mas, emang kenapa mas?
kalian gak nyium bau? Ya nyium sih. Ya udah pergi yuk, pergi. Akhirnya mereka pun minggir gitu ya dari rel tersebut, tapi gak pulang. Mereka tuh masih nongkrong di sana. Nah di situ mereka tuh melihat samar-samar di kegelapan rel itu ada yang melintas, yaitu gak semuanya melihat. Mas Arman pun kali ini gak melihat juga. Cuman orang-orang yang ada di situ katanya, itu yang lewat, itu ada yang lewat, itu ada yang lewat. Mas Arman kan ngeliatin, mana yang lewat, itu lagi lewat. Dan yang lain pun mengiyakan, itu man, itu kelihatan tuh man, itu kelihatan banget. Itu posisinya kayak orang duduk begini, kakinya ke depan ya, terus kakinya ke sana, ini badan didorong, gerak. Kakinya maju lagi, badannya didorong seperti itu, orang kurus. Dan ya, samar-samar Mas Arman itu melihatnya kayak warnanya coklat kehijau-hijauan semacam itulah. Itu jalan ke sana, nyebrangin jalanan tersebut, ngikutin rel. Saat itu berlalu, ini bapak-bapak itu pun mendekat ke sana, dilihatin terus gitu ya, mana sih itunya. Nah, saat salah satu bapak-bapak mendekat ke situ, yang lain kan juga pada ikut, pada penasaran kan, mendekat juga ke sana dan ngelongok ke arah, misal dari utara ke selatan, dari barat ke timur gitu ya. Nah, ini pokoknya ngeliat ke arah timur sana, itu memang ada yang jalan kertuk. Itu orang atau setan sih katanya. Ya, berdasarkan cerita-cerita sebelumnya kan itu katanya setan. Mas Arman kali ini tuh melihat, yaitu sosok kecil di kejauhan sana itu terlihat masih berjalan gitu. Dan akhirnya malam itu, udah yuk, selesai yuk. Akhirnya selesailah pekerjaan tersebut. Pada pulang semuanya, keesokan paginya, akhirnya pada nengokin ya warga di situ. Ini catnya udah kering atau belum, dicek ada yang benar. Ya cerita itu kan jadi nyebar. Ramelah orang ngomongin masalah tersebut, termasuk Mas Arman juga. Itu ngefek, dia ya udah gede, udah remaja, lewat ke situ biasa aja gitu kan. Cuman semenjak ada cerita itu, Mas Arman akhirnya milih apa? Aku nggak mau lewat rel situ, aku lewatnya muter aja. Dan ternyata hal itu pun dilakukan sama warga yang lain. Rel keretanya udah dipakein penutup, tapi malah relnya itu sepi, nggak ada yang lewat di sana. Jadi ya, yang waktu itu ada penjaga sementara gitu ya. Ini kemana sih, kok nggak ada orang atau apa? Nah, ini yang jaga pun dapat cerita. Jadi yang ngejagain rel tersebut, tinggalnya ada dibikinin kayak semacam gubuk-gubukan di situ. Nah, di tempat tersebut itu pun ada jual bensin eceran gitu kan. Nah, ini sama yang punya jualan bensin, ya mereka berteman gitu kan. Akhirnya kan si orang ini ya hitung-hitung begadang atau apa gitu. Duduk di sana kan, ini kok sepi banget, malah nggak ada yang lewat begini ya. Yes, kebeneran kan katanya gitu kan, kebeneran. Yes, kebeneran apa aja, ada kereta ya tetap aja. Waktu itu ada bunyi tat gitu. Klakson kereta, karena ke sana tuh lurus dari kejauhan juga kelihatan. Ada kereta. Tak tutup dulu. Akhirnya ditutup kan. Satu ini yang jualan bensin juga ngebantuin nutup yang sisi satunya. Udah dua-duanya tuh ditutup. Berdiri, kereta itu lewat. Nah, setelah kereta lewat, dibuka. Di sana, di belakang kereta tersebut, ini kan dibuka. Ini lagi ngebuka, ini ada yang jalan kayak gitu, ngikutin di belakang kereta, cuman kecepatannya nggak secepat kereta gitu, enggak. Itu sosok perempuan, itu sosok kuntilanak di situ. Itu jalan kayak gitu, dua-duanya itu ngelihat, ya itu diceritakan keesokan paginya. Bahkan saat malam itu juga ada warga yang ngecek ke sana, ya diceritakan, tadi ada kereta, tadi pas kereta terakhir itu loh, di belakangnya itu ada yang ikut kayak layangan, ngikut mau terbang begini. Ya, akhirnya dari situ warga pun tambah takut, sampai kurang lebih sekitar 2 minggu portal itu dibikin, tapi yang lewat itu malah jarang di sana. Nah, Mas Arman waktu itu kan sempet awalnya takut, tapi setelah ada penjaga, tahu ada penjaga di sana, rasa takut itu pun mulai hilang. Apalagi dari kejauhan,
ada yang bakar-bakar api unggun kayak gitu. Oh, berarti ini yang jaga masih pada melek. Nah, di situ Mas Arman pun lewat-lewat aja ya, alhamdulillah enggak pernah ngalamin yang gimana-gimana. Cuman pernah pada suatu hari setelah lumayan cukup lama, berapa bulan setelah kejadian tersebut, Mas Arman biasa pulang malam gitu kan. Nah, ini sepeda motornya saat berada di tengah rel itu mati, cet, glek-glek-glek, tapi nggak rusak, cuman dia kan sepeda motor pakai kopling gitu ya, koplingnya terlalu kendor atau gimana, gas kurang besar, akhirnya mati di situ. Saat mati kan otomatis tengok-tengok gitu, ada kereta atau enggak. Begitu nengok ke salah satu sisi di sana, di situ Mas Arman ngelihat ada yang duduk di atas rel di situ, seorang perempuan sendirian. Tahu perempuan? Ya, karena rambutnya itu panjang, intinya begitu. Di situ Mas Arman pun langsung tahu, asem itu yang ada di sini gitu, itu yang ada di sini, dan itu kan sukanya terbang ya, pikirnya Mas Arman. Akhirnya sudah Mas Arman pun motornya dinyalain lagi, greng, bisa jalan. Begitu bisa jalan, si sosok itu tuh posisinya lagi mendekat ke arahnya Mas Arman, langsung ditarik ke sana, kabur dari tempat itu. Dan mulai saat itu selama beberapa hari ke depan, Mas Arman kalau malam nggak lewat ke sana. Udahlah, aku lewatnya muter aja, ngalah deh. Akhirnya muterlah si Mas Arman. Nah, sosok itu belakangan sampai beberapa tahun ke belakang, itu kata Mas Arman itu pindah, udah nggak di rel lagi. Nah, di area situ, di dekat rel, ini ada sebuah makam. Di makam itu ada sebuah pohon randu yang lumayan cukup besar, randu kapuk. Dan pokoknya ada 2 titik, satu pohon randu, yang satunya itu pohon waru. Cuman warunya itu waru gede, memang nggak dipelihara, tumbuh begitu aja gitu ya. Mas Arman dan beberapa warga itu dan salah satu teman akrabnya Arman yang rumahnya nggak jauh di sana, itu melihat, jadi sosok yang disebut kuntilanak tadi, itu suka mondar-mandir, bolak-balik, itu dari pohon waru ke pohon randu itu. Jadi pernah Mas Arman sama temannya yang di sana meleknya pun di area rel di sana. Cuman relnya tuh agak lumayan cukup jauh dari portal ya. Nah, nginep di situ, ngeliatin itu tadi, ngeliatin pohon randu sama ini nggak sengaja, itu ya kayak gitu bolak-balik. Itu sempet jadi tontonan gitu. Cuman memang nggak jelas-jelas banget, kadang juga cepet banget, seret gitu doang. Cuman warnanya itu hitam sama putih, dan Mas Arman sendiri dan kawan-kawan meyakini, oh itu yang di rel itu udah pindah dari sini ke sini, jadi udah nggak gangguin lagi. Dan perlintasan tersebut memang sekarang kan warga, jumlah orang nambah ya, jadi makin rame. Akhirnya ya penjaganya pun penjaga yang profesional, jadi lebih dari 1 orang, bahkan katanya itu 3 orang sehari, itu 3 shift selama 24 jam. Ya, itu salah satu cerita dari Mas Arman di Pekalongan sana sebagai upaya, yaitu tadilah demi keamanan kita bikin portal itu. Dan portalnya sekarang juga jauh lebih bagus, udah pakai besi meskipun masih manual, tapi setidaknya itu nggak keropos-keropos kayak sewaktu masih pakai bambu. Itu aja cerita dari Mas Arman. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di mata, hati, telinga kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.